ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kita semua akan meninggal dunia. Dan semua orang yang meninggal dunia akan mendapatkan balasannya dari perbuatannya. Baik itu yang baik atau yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan membangunkan, menghidupkan orang yang telah meninggal dunia dan mencatat apa yang telah mereka perbuat, demikian pula bekas-bekas perbuatan mereka. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata, yakni Lauhil Mahfuz. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Jika seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Ayat dan hadis yang tadi jelas menerangkan kepada kita bahwa orang yang telah meninggal dunia akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Baik, para ulama mengatakan ada 5 hal, 5 perkara yang bisa diambil manfaatnya oleh orang yang telah meninggal dunia. Apa 5 hal tersebut? Pertama, doa. Yakni, orang yang telah meninggal dunia bisa mendapatkan pahala dari doa orang yang masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Da'watul muslim li akhihil muslim mustajabah." Doa seorang muslim bagi saudaranya yang muslim bi dhahril ghaibi mustajabah. Tanpa sepengetahuannya diijabah. Ala ra'sihi malakun muwakkal. Di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala lahul malakul muwakkalu bih amin walaka bimithl. Setiap ia berdoa bagi saudaranya dengan doa kebaikan, maka malaikat yang mewakili ini mengaminkan doanya, amin, semoga Allah mengabulkan, dan bagi engkau pahala seperti apa yang telah engkau doakan bagi saudaramu. Ketika Rasulullah SAW selesai menguburkan salah seorang sahabatnya yang meninggal dunia, Rasulullah berdoa di atas kuburan dan berkata kepada para sahabatnya, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'alu." Mohon ampunlah bagi saudara kalian ini, mohonkan baginya untuk diteguhkan jawabannya, karena sekarang ia sedang ditanya. Yang kedua, mengqadha puasa. Orang yang telah meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan kewajiban puasa, maka orang yang masih hidup boleh atau bisa dan harus mengqadha puasa baginya. Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu. Barang siapa meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Ini yang kedua. Terutama puasa wajib, yaitu puasa nadar. Puasa nadar. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, anna imra'atan raqibatil bahr, bahwa seorang wanita melakukan perjalanan laut. Fanadharat an tasuma syahran in najahallah. Fanajahallah
falam tasum hatta matat. Kemudian wanita tersebut bernazar ia akan berpuasa sebulan penuh. Kemudian ia sampailah ke tempat tujuannya dengan selamat, namun ia belum juga berpuasa sampai matinya. Fakanat ibnatuhu aw ukhtuha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an tasuma anha. Kemudian anak perempuannya atau saudari perempuannya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal si mayit tersebut, bahwa si mayit bernazar berpuasa seperti itu, namun si mayit belum juga berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk berpuasa untuknya. Ini yang kedua. Yang ketiga, membayar hutang. Jika si mayit memiliki tanggungan hutang, maka orang yang masih hidup bisa membayarkan hutangnya. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis yang lumayan panjang, bahwasanya ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Ia berkata, kami memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian memberikannya wewangian. Kemudian kami menyerahkan ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengizinkan kami untuk mensolatkannya. Lalu Rasulullah pun bersama kami maju ke depan beberapa langkah. Lalu Nabi SAW bersabda, la'alla ala sahibikum hadha dain. Mungkin sahabat kalian ini mempunyai hutang. Kemudian para jemaah berkata, iya wahai Rasulullah, 2 dinar. Kemudian Rasulullah mundur, tidak jadi mensolatkannya, dan memerintahkan para sahabatnya untuk menyolatkannya. Rasulullah bersabda, sallu ala sahibikum. Salatlah kalian terhadap sahabat kalian. Lalu Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, huma alayya. 2 dinar itu saya yang tanggung. Maka Rasulullah bersabda, huma alaika wa fi malika wal mayit min huma bari. 2 dinar itu menjadi tanggunganmu dari hartamu, dan mayit ini. Selang beberapa hari kemudian, setelah Rasulullah menyolatkan mayit tersebut, selang beberapa hari kemudian, ketika Rasulullah selalu berpapasan dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu berkata, ma sana'at dinaran. Apa yang telah diperbuat oleh 2 dinar? Maksudnya, sudahkah engkau membayarkan 2 dinar tersebut? Sehingga pada akhirnya Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, qad qadaituhuma. Wahai Rasulullah, saya telah membayarkan 2 dinar tersebut. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Qatadah, al-an hina baradda alaihi jildahu. Sekarang engkau telah membuat kulit si mayit itu dingin. Artinya, selama si mayit itu belum dibayarkan hutangnya, si mayit itu menanggung beban azab siksa berupa panasnya kulitnya di alam kubur. Tapi ini yang ketiga. Yang keempat, seperti yang telah kita singgung di depan, waladin salih yad'u lahu. Jika seorang mayit meninggalkan anak keturunan yang soleh, maka ia bisa mengambil manfaat pahala dari anak soleh tersebut. Setiap anak soleh tersebut melakukan amal kebaikan, amal ibadah yang soleh, maka si orang tua, si mayit ini, mendapatkan faidah pahala dari anaknya. Kenapa? Karena anak merupakan hasil usaha orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seorang mendapat bagian kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan anaknya merupakan hasil usahanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala rajuli min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya. Dan sesungguhnya anaknya termasuk dari hasil usahanya. Yang kelima tentunya adalah amal solehnya, amal jariahnya. Tadi di muka kita sebutkan sedekah jariah dan amal-amal yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Min ghairi an yanqus min ujurihim syai'a. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya, dan ia pun akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan atau meneruskan amal baiknya tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi min ba'di mautihi
Sesungguhnya dari amalan dan kebaikan yang bisa menyusul seorang mukmin sepeninggalnya atau setelah kematiannya, ilmun 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Au waladan salihan tarakahu, atau anak yang soleh yang ia tinggalkan. Au masjidan banahu, atau sebuah masjid yang ia bangun. Au baitan libni sabil banahu, atau sebuah rumah yang ia bangun untuk ibnu sabil. Au naharan ajrahu, atau sungai yang ia alirkan. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya ketika sehatnya dan ketika ia hidup, itu akan menyusulnya setelah kematiannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajmain. Itulah di antara 5 perkara yang insyaallah bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan bekal bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut kematian yang pasti. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum